Perkembangan pesat timnas Indonesia yang berhasil bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan performa apik timnas kita di dua laga awal saat menghadapi Arab Saudi dan kemudian Australia sepertinya telah menarik banyak minat pemain keturunan Belanda Indonesia untuk kemudian memutuskan membela timnas Indonesia di kancah internasional. Bahkan bukan hanya itu, bergabungnya pemain grade A seperti Mads Hilgers dan kemudian Eliano Reinders itu menurut saya juga telah memberikan stimulus dan keyakinan bagi para pemain-pemain keturunan Belanda Indonesia yang lain untuk kemudian menjadi WNI dan utamanya membela timnas Indonesia di kancah internasional atau ya di pertandingan-pertandingan tertinggi dunia. Yang terbaru, salah satu pemain keturunan Belanda Indonesia yang pengen sekali memiliki hasrat untuk membela timnas Indonesia adalah Shyamaro Tenno. Bahkan pemain ini juga sudah melemparkan kode keras kepada PSSI soal keinginannya untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia. Ini adalah kabar baik karena semakin kesini semakin banyak para pemain keturunan yang mulai melihat Indonesia sebagai negara sepak bola yang memiliki tempat di peta persepak bolaan dunia. Artinya ya semakin banyak orang yang memiliki keyakinan bahwa timnas Indonesia, timnas kita bisa terbang lebih tinggi di level internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sebelumnya ada nama Kevin Dix dan Jairo yang dikait-kaitkan akan menyusul Mads Hilgers dan Eliano Reinders untuk dinaturalisasi, kini ada satu lagi pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, namanya sudah saya sebutkan tadi, yaitu Shyamaro Tenno gitu ya. Shyamaro Tenno ini adalah pemuda atau pemain yang sangat muda sekali, usianya baru 19 tahun, dan saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem U21 sejak Juli 2021 dan bermain di posisi back. Walaupun posisinya sebagai back kiri, namun soal kelincahan dan gocekan, Shyamaro Tenno ini disebut-sebut tidak kalah dengan Lionel Messi asal Argentina. Dan oleh sebab itu dia dijuluki sebagai Lionel Messi gitu. Shyamaro memiliki darah keturunan Ambon, Maluku. Karena di dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, anak muda kelahiran 22 Oktober 2004 ini merasa ikut terpanggil untuk kemudian memperkuat skuad merah putih. Dan pada saat yang sama, PSSI juga masih menggalakkan program naturalisasi untuk mendongkrak atau meningkatkan performa timnas Indonesia menuju pentas dunia, pentas internasional, termasuk Piala Dunia 2026. Keinginan Shyamaro Tenno untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia sebenarnya ya sudah cukup lama karena perbincangan ke arah sana itu pernah disinggung oleh PSSI. Dan sang pemain memiliki keinginan yang sangat serius, yang sangat kuat untuk membela timnas Indonesia. Tekadnya untuk membela timnas Indonesia itu sangat tinggi. Dan itu menurut saya adalah suatu kebanggaan. Dan dia sendiri memang sangat bangga. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga besarnya katanya. Menurut pengakuan pemain ini, membela timnas Indonesia adalah sesuatu yang sangat indah, terutama buat dirinya, karena bisa membela negara yang besar. Membela negara yang indah juga seperti Indonesia. Apalagi mama dan kakek pemain ini itu memang berasal dari Indonesia, Ambon, Maluku. Tidak hanya itu, ketertarikan dan tekad bulat Shyamaro Tenno untuk membela timnas Indonesia juga ya mungkin menurut saya dipengaruhi oleh kiprah timnas Indonesia yang semakin gemilang beberapa tahun belakangan ini dan terutama loyalitas para pendukung setia Garuda, fans Garuda. Dia seakan tidak percaya betapa orang Indonesia itu sangat gila bola, terlebih saat timnas Indonesia berlaga. Itu bisa dilihat dari bagaimana stadion yang penuh sesak oleh para penonton, baik kandang maupun tandang ketika timnas Indonesia berlaga atau bermain. Menurut Shyamaro Tenno, Indonesia adalah negara yang gila sepak bola dan semua orang di negara ini sangat mencintai sepak bola. Saya pernah bikin konten, ya izinkanlah negara penggila sepak bola ini untuk kemudian bermain di Piala Dunia. Artinya memang Indonesia ini adalah
ya negara gila sepak bola seperti apa yang sudah disampaikan oleh tadi ya Syamaro Tenno gitu. Dan oleh sebab itu, Indonesia tidak bisa dianggap remeh dalam peta sepak bola dunia. Sukses mempermalukan Arab Saudi dan Australia usai memaksa dua raksasa Asia tersebut bermain imbang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu yang lalu di bulan September, memberikan gambaran nyata bagi Syamaro kalau skuad Garuda tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Dan saya juga bisa mengatakan demikian bahwa sekarang Indonesia itu bukan negara yang mudah untuk dilawan. Bukan negara yang mudah untuk kemudian dikalahkan. Dan di tahun-tahun mendatang akan mengubah pikiran negara lain untuk menghadapi timnas Indonesia. Sepertinya sudah mulai dari sekarang gitu ya. Namun sayangnya memang posisi yang dimainkan Syamaro teman-teman itu ya posisi yang dimainkan di klubnya adalah back kiri. Kita sudah memiliki banyak back kiri. Mulai dari Justin Hubner, kemudian Shane Patinama, ada Arhan Pratama, ada Nathan, hingga kemudian Calvin Verdong. Dan secara umum stok pemain belakang kita itu sudah sangat melimpah, banyak sekali. Saya kira untuk sementara ini PSSI tidak perlu menambah lagi stok pemain belakang. Kecuali kalau PSSI mau menaturalisasi pemain muda ini yaitu Syamaro Tenno untuk timnas Indonesia U20 atau U23 nantinya. Kedepan Indonesia pasti butuh lebih banyak lagi pemain-pemain berkualitas dan Syamaro Tenno adalah salah satunya. Sayang untuk timnas senior saya kira pemain muda ini belum menjadi prioritas. Mungkin akan lebih prioritas Kevin Dix atau ya Kevin Dix. Walaupun sama-sama pemain belakang tapi Kevin Dix ini sudah memiliki pengalaman yang cukup matang di level senior dan itu akan sangat menguntungkan atau membantu Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemudian jika PSSI mau menaturalisasi pemain keturunan baru selain Kevin Dix, menurut saya PSSI harus berpikir keras untuk membawa Jairo. Ya, itu diproyeksikan untuk lini tengah timnas Indonesia. Pemain ini sudah saya bahas, tapi sekali lagi jika ingin menaturalisasi pemain yang keturunan baru dalam waktu dekat, saya pikir PSSI harus berpikir untuk menguatkan lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. Untuk lini tengah, saya kira untuk sementara Jairo sudah cukup atau kalau ada pemain lain yang lebih muda untuk mengisi pos lini tengah juga tidak apa-apa. Tapi Jairo menurut saya sudah cukup gitu. Kemudian yang berikutnya, PR yang harus diselesaikan oleh PSSI dan Shin Tae-yong terutama adalah ya, sekali lagi, ketajaman lini serang yang sampai saat ini menurut saya masih mengkhawatirkan. Sekali lagi, jika PSSI dan Shin Tae-yong berniat menaturalisasi pemain yang keturunan baru dalam waktu dekat ini, maka pos penyerang, pos striker itu harus menjadi titik perhatian utama. Untuk lini depan, setelah Ole Romeni belum ada kepastian sampai sekarang, saya kira cukup baik jika PSSI dan Shin Tae-yong melirik striker muda tajam bernama Mauro Zylstra. Ini juga sudah saya bahas. Pemain keturunan Sunda Belanda yang kini memperkuat klub Belanda FC Volendam U21. Mauro Zylstra adalah salah satu penyerang potensial keturunan Indonesia yang lagi-lagi tampil gacor bersama klubnya baru-baru ini. Menurut laporan akun Instagram fanbase timnas Indonesia yaitu @perspektiffootball.id, baru-baru ini Mauro Zylstra kembali mencetak 1 gol dan 1 assist saat FC Volendam U21 menang 4-1 atas NEC Nijmegen U21 di kompetisi U21 Divisi 2 Belanda musim 2024-2025. Penyerang 19 tahun ini juga mengkonfirmasi sendiri bahwa dirinya telah mencetak gol dan assist dalam laga tersebut di Instagram pribadinya. Sejauh ini, Mauro Zylstra telah mencetak 6 gol dari 6 pertandingan yang dia jalani di seluruh kompetisi bersama FC Volendam U21. Pemain muda dengan posisi sebagai striker ini memang cukup gacor bersama klubnya. Menurut saya, jika para striker yang dibawa timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina tidak bisa mencetak gol, saya pikir Indonesia memang harus mencari striker baru yang haus gol gitu, predator, yang bisa menjadi ujung tombak tim
Timnas Indonesia. PSSI bisa melakukan pendekatan yang kembali dengan Ole Romeni atau mulai melihat berkas-berkas proses naturalisasi Mauro Zylstra untuk kemudian dinaturalisasi. Karena kehadiran seorang striker, seorang penyerang di tubuh timnas saat ini itu sangat penting untuk menjadi juru gedor. Artinya kegacoran Mauro Zylstra perlu dipertimbangkan untuk dinaturalisasi dan Sintayong perlu melihat langsung kemampuan pemain muda ini. Ya, nanti agar tidak ragu apakah pemain muda ini sudah matang atau belum untuk kemudian bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Tentu kita tidak ingin melihat PSSI menaturalisasi pemain yang mubazir seperti yang terjadi pada Jens Raven, yang meskipun sudah tampil sangat apik, tampil gacor, sangat baik di timnas kelompok usia dan bisa dibilang sangat produktif di timnas Indonesia kelompok usia, tapi bagi Sintayong, pemain muda ini masih belum cukup matang untuk kemudian ditarik, untuk kemudian dipanggil ke timnas Indonesia Senior. Oleh sebab itu PSSI ke depan harus memikirkan pemain-pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia, baik di kelompok usia maupun di timnas senior. Tetapi apapun itu, semoga melawan Bahrain dan China nanti para striker kita, para penyerang kita, penyerang timnas Indonesia yang dipercaya turun dan bermain oleh Sintayong ke lapangan, itu bisa mencetak gol dan membuktikan produktivitas mereka. Sekali lagi, kita butuh gol untuk kemudian memperoleh kemenangan. Lini pertahanan yang kuat memang bisa membuat kita tidak kalah, membuat kita terhindar dari kekalahan. Tetapi tanpa bisa mencetak gol, kita tidak akan pernah bisa meraih kemenangan. Kita tidak akan pernah bisa meraih 3 poin dari kandang lawan. Itulah kenapa meskipun lini belakang kita sudah kokoh, sudah kuat, sudah solid dengan hadirnya terutama pemain-pemain seperti Jai Itzes dan Mes Hilgers, tetap saja kita membutuhkan gol, terutama gol kemenangan. Dan itu secara khusus ada di tangan para penyerang kita. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Sekali lagi soal pemain keturunan baru yang pengen memiliki hasrat, keinginan kuat untuk kemudian membela timnas Indonesia. Ini pemain muda, tetapi saya pikir PSSI harus memperhatikan lebih detail kebutuhan timnas Indonesia saat ini itu di sektor mana. Saya kira ya, yang paling butuh adalah sektor tengah dan lebih-lebih sektor depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya, yang secara umum memberikan komentar terhadap video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.